Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi untuk lebih menyempurnakan iman kita, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap saat kita meningkatkan sehingga pada akhir kehidupan kita dalam keadaan yang terbaik, masih membawa Islam kita, membawa iman kita, maka disitulah kita paling dekat dan sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini masih melanjutkan sifat sholat Rasulullah ataupun sifat sholat para waliullah yang saya ambilkan dari kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini masih sikap-sikap sholat yang sesuai dengan adabnya, atau bacaan-bacaan sholat sesuai dengan ketentuannya, bukan hanya belajar syariatnya. Kalau syariat yang penting sah, itu kalau syariat yang penting sah, tetapi bagaimana kita agar, kemarin di Al-Hikam itu, sholat biar bisa menjadi cahaya kita, sholat bisa menjadi penolong kita, sholat bisa menjadikan cukupnya Allah melihat kita, cukup bagi Allah untuk melihat kita, memperhatikan kita jika sholat kita benar. Oleh karena itu yang terakhir kemarin saya sampaikan bagaimana sikap kita berdiri dalam sholat, kemudian bagaimana kita bertakbir dalam sholat. Itu posisi-posisi seperti itu adalah posisi bagaimana Rasulullah mencontohkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kita belajar fikih, belajar syariat, ya yang kita tahu sholat kita selama ini yaitu ikut semasa kita kecil, fasolatan bareng, itu masih syariat. Bagaimana kita menyempurnakan dengan adab-adabnya yang saya ulang lagi, untuk takbir. Jadi untuk takbir, kalau di hadis hatwa mangkibaihi warfa, kalau di kitab Bidayah itu angkat tanganmu. Jadi awalnya kalau mau takbir itu sebelum memulai Allahu Akbar itu tangannya diangkat dulu. Jadi bukan dari Allahu Akbar gini, tetapi angkat dulu, sempurnakan tangannya sejajar dengan bahu, kemudian ini merenggang, wansur asabi'aka di kitab Bidayah, renggangkan tanganmu, jari-jarimu. Baru setelah ini sempurna, baru kita mulai Allahu Akbar. Jadi bukan dari awal, tapi dari saat kita sudah memulainya, siap, maka Allahu Akbar. Kalau ibu ke depan sini, kalau bagi ibu-ibu ke depan tapi sama, sejajar dengan bahu. Jadi angkat dulu Allahu Akbar. Ini saat takbir. Kemudian setelah takbir itu waqfi, diam.
biqadri subhanallah, diam dulu, nggak lanjut kabirau. Sini tidak lanjut kabirau tapi diam dulu, baru memulai kabirau. Jadi kalau Allahu Akbar kabirau alhamdulillah katsira, jadi adabnya setelah Allahu Akbar diam biqadri subhanallah, seolah-olah membaca subhanallah dalam hati, baru memulai kabirau walhamdulillahi katsira, yang itu doa iftitah. Ada beberapa doa yang lain, kalau yang hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, inni wajjahtu wajhiyah, tahu kabirau itu yang paling banyak perawinya. Kemudian boleh ditambah Allahumma antal malikul la ilaha anta anta rabbi wa ana abduka, dan seterusnya. Ada lagi Allahumma bain bainana wa baina khotoya kama baina sama wal ad, dan seterusnya. Itu kalau itu sunnah-sunnah. Tapi kalau misalnya baca kabirau setelah takbir Allahu Akbar selesai, diam, nggak langsung kabirau, diam dengan seolah-olah biqadri subhanallah, dalam hati baca subhanallah, baru mulai kabirau atau inni wajjahtu wajhiyah dan seterusnya. Ini dalam kita membaca. Setelah itu wa idza farauta, jika kamu setelah selesai membaca itu, membaca kabirau dan atau membaca kalimat-kalimat lain yang kita ketahui, ya kalau nggak apa sujud kabirah sampai selesai. Wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalul muslimin boleh, wa ana minal muslimin boleh. Kalau di surat Al-An'am wa ana awwalul muslimin, kalau yang biasa dipelajari di fasolatan wa ana minal muslimin. Setelah itu diam. Setelah itu diam, nggak langsung baca a'udzu tapi diam. Jadi di sini diam biqadri subhanallah. Jadi nggak duludur langsung, ini kan adab kita dalam sholat. Jadi nggak duludur langsung. Kalau langsung wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, ya ini sah, tapi adabnya untuk, karena kata Imam Ghazali, jika kamu melaksanakan itu semua maka akan lebih baik untuk huduru qalbika, untuk menghadirkan hatimu, untuk lebih mengikhlaskanmu. Jadi ketika kita ikut sholat Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli, pasti hati kita juga akan ikut. Penyebab kadang-kadang kenapa kok nggak khusyuk, karena adabnya kurang diikuti, akhirnya khusyuknya juga kurang. Ini untuk mencapai khusyuk berawal dari perbuatan lahir dulu. Untuk membuat batin kita bisa menyesuaikan ke sholat kita, yaitu sesuaikan dulu gerakan lahir kita. Jadi kenapa kok nggak bisa khusyuk? Ya karena masalahnya gerakan lahir kita sendiri masih kurang sempurna. Ini tujuannya. Jadi faida farauta, jika kamu selesai minal iftitah, dari doa iftitah, maka wakfi, kemudian diam biqadri subhanallah. Setelah itu baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian diam. Jadi tiap kali ada perubahan bacaan, perubahan gerakan, ini dipisah dengan diam sejenak, dengan biqadri subhanallah, dengan ukuran baca seolah membaca subhanallah. Setelah itu waqra il fatihah, bacalah fatihah bimuraati tasdidatiha wa wukufiha, dengan menjaga tasdidnya, wa wukufiha waqaf-waqafnya, wa hurufiha dan huruf-hurufnya. Jadi baca fatihahnya ini dengan menjaga tasdid, menjaga hurufnya. Yang penting menjaga huruf, sama untuk adabnya menjaga wakofnya, menjaga wakaf tempat berhentinya. Untuk adab wajibnya menjaga tasdidnya, menjaga hurufnya, ini wajibnya. Adabnya menjaga wakof, wakof itu tempat berhenti. Ini adab dalam membaca Fatihah. Sehingga khususnya Fatihah termasuk surat yang lain sebenarnya, khususnya Fatihah, tapi termasuk surat yang lain setelah Fatihah.
Bagaimana? Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Ini adabnya. Kemudian kalau menjaga hurufnya ini juga hati-hati. Kadang-kadang kalau membaca wisol, membaca sambung itu boleh, nggak membatalkan sholat, nggak membatalkan sholatnya dalam Fatihah, membaca wisol atau sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Pokok kuat nafasnya. Boleh. Tetapi adabnya kurang, akan mempengaruhi batin kita. Maka baca waktunya wakaf, waktunya berhenti, berhenti. Kemudian, tapi jangan sampai dalam menerapkan tajwid atau menerapkan ilmu tajwid di sini, wakaf dan tidaknya, ini jangan sampai menghilangkan huruf. Ini bisa batal sholatnya, karena la sholata limalam yakro bifatihatil kitab, tidak ada sholat, maksudnya sholatnya dianggap tidak sah jika tidak membaca Fatihah. Bacaan Fatihah adalah rusaknya gara-gara hilang hurufnya. Ngapunten, contoh yang sering terjadi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu yang bahaya. Kan kadang-kadang pinginnya itu memakai dalam ilmu tajwid idgham kubro. Idgham kubro itu hurufnya masih hidup, kemudian dilanjutkan sehingga jadi idgham kubro. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin ini masih sah karena idgham kubro. Di kitab Sirajul Qari wal Muqri itu di kitab Syatibi itu sah, boleh. Itu idgham kubro. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin ini boleh. Atau Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini enggak menghilangkan hurufnya. Jadi boleh, tetapi kembali adabnya yang kurang. Kita membahas adab di sini. Kalau syariat, secara syariat sah-sah saja, asal tidak menghilangkan huruf, termasuk tasdidnya. Tasdidnya, makanya belajar Quran itu paling utama Fatihah dulu. Dulu ceritanya Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ke Mbah Soleh Darat, belajar Fatihah itu saja 3 bulan. Membenarkan bacaan Fatihahnya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum bareng dengan Mbah Hasyim Asy'ari ke Mekah, itu belajar Fatihahnya 3 bulan. Karena tasdidnya harus dijaga, huruf-hurufnya harus dijaga untuk kepentingan sahnya sholat. Nah, kalau adabnya sekarang tiap wakaf berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Khususnya sholat sendiri termasuk jadi imam ya sebaiknya memang gitu. Hanya untuk sholat taraweh sesuai dengan permintaan makmum, kalau 20 rakaat ya agak cepat, tapi tetap memperhatikan wakaf, jangan sampai hilang hurufnya. Yang misalnya 20 rakaat misalnya memenuhi permintaan makmum ini, karena ini sesuai request. Kalau sholat taraweh sesuai request, tetapi tadi nggak boleh sampai menghilangkan hurufnya. Ini pesannya di Imam Ghazali, dengan menjaga tasdidnya, menjaga hurufnya, terus ditambah untuk adabnya menjaga wakafnya. Kemudian menjaga wakaf, karena di Siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak ada wakaf, itu sebenarnya nggak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nggak boleh berhenti di 'alaihim. Bahkan di situ ada tanda, kalau di Quran, di Al-Quran ada tanda mamnu'ul waqfi, ada tanda lam alif.
Jadi kadang-kadang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil mau itu nggak boleh, lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khusus di ayat 7 ini harus lanjut. Karena sebagian yang fasih banget, apalagi ini rata-rata muridnya Kiai Yusuf Mashhar, pendiri Pondok MQ Tebu Ireng, itu kalau ada yang wakaf di alaihim itu saking menjaga adabnya dalam membaca Al-Quran, ini sampai mufaraqah dalam sholat, ada sampai seperti itu. Ada ekstrim untuk kalau dia imamnya gitu, dia mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah sholat sendiri, sampai segitunya. Artinya bahwa benar-benar Fatihah ini dalam bacaannya dijaga hurufnya, dijaga tasdidnya, dijaga wakofnya. Waktunya wakaf ya berhenti, waktunya suratul ladzina an'amta alaihim ini lanjut ya lanjut. Setelah itu sampai waladdallin nggak boleh langsung amin, termasuk makmum nggak boleh langsung amin nggak boleh, diam sejenak. Biqadri subhanallah, seolah membaca subhanallah baru amin. Kadang-kadang terburu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Lanjut, ini adabnya yang kurang. Termasuk kadang-kadang makmumnya yang disi masih waladdallin amin dulu. Wah, ini memang nggak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat jika mendahului imam secara hukum atau rukun fi'li, rukun perbuatan, ini yang membatalkan sholatnya makmum. Tapi kalau mendahului dengan imam, aminnya itu hanya tidak wafaqah ta'minal malaikah, tidak sesuai, tidak bareng dengan aminnya malaikat. Jadi di satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa jadi makmum kemudian aminnya sesuai dengannya, bareng dengan aminnya malaikat. Aminnya malaikat itu gimana? Pas bareng dengan aminnya imam. Maka barang siapa yang membaca aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Ini adab, jadi sekaligus mempengaruhi hati kita nanti. Jadi adabnya dalam kita amin itu tunggu sejenak, jangan terburu-buru. Setelah amin itu mau masuk surat, jika rokaat pertama, kedua sholat 3 atau 4 rokaat. Kalau sholat kedua dan ketiga, rokaat ketiga dan keempat kan jelas tanpa surat sunnah, tanpa surat-surat yang sunnah atau bacaan-bacaan ayat-ayat yang setelah Fatihah. Setelah rokaat, setelah baca Fatihah, setelah amin, diam sejenak, baru memulai surat-surat selanjutnya. Kalau surat selanjutnya ada perintah dari Rasul, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah, sumakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah dari kamu bacaan Al-Qur'an. Jadi bacanya yang apal, paling apal. Kalau yang sekiranya membuat bulet jangan, karena mempengaruhi hati. Inginnya misalnya karena hafal, begini wama lali apa wama arsalnaka wama min dabatin wama, karena banyaknya wama diulang-ulang lagi wama, ya lebih baik ya kulhu daripada bolak-balik di itu. Nah, jadi fakro, maka bacalah mataya saroma akan minal Quran, yang mudah dari Al-Quran. Yang kita hafal aja, yang kita hafal. Yang sekiranya bulet juga dihindari karena mempengaruhi hati. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud. Lagi
bulet kan enggak? Ya, wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud la bulet. Kalau dipastikan yang benar-benar hafal bacaannya, faqra'u mata ya sarama minal Quran, dari Abi Hurairah kali ini, hadis Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu yang kita baca, yang paling hafal, kecuali memang seorang hafid yang ingin menjaga hafalannya, ada niatnya. Tapi utamanya bacalah yang sekiranya nggak mengganggu sholat kita. Kalau hafalannya mengganggu, wah, karena ingin agak panjang baca Yasin. Baca Yasin itu kan ada yang membuat ragu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Apa yang humidun, apa yang muhdarun? Bingung, itu dua itu. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan fa idahum humidun, apa ya? Yanzurun apa? Wah, macam-macam. Ini. Jadi yang sekiranya membuat bingung dalam salat hindari. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Ini yang pertama. Kemudian surat yang dibaca adabnya, sabda Rasulullah, ibda bima bada'allahu bihi. Dahulukanlah yang mana Allah mendahulukan di situ. Jadi baca surat-surat pendek sesuai urutan surat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Yaitu urutan sekarang itu urutan yang, jadi kalau kita baca sistem nuzulnya wahyu, SNW, sistematika nuzulnya wahyu, memang pertama surat itu Iqra, dalam riwayat Al-Fatihah, di riwayat Bayhaqi Fatihah, tapi Iqra, habis Iqra kemudian surat Al-Qalam, habis surat Al-Qalam surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, surat Al-Muzammil, Al-Mudassir, surat Al-Mudassir baru Al-Fatihah. Itu urutan wahyu. Tetapi setelah ayat-ayat Allah disempurnakan, turunnya ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini dalam ilmu Quran. Setelah ayat terakhir surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu vakum, memang sudah nggak ada wahyu Quran karena ditutup di terakhir itu. Namun Rasulullah menerima wahyu untuk mengurutkan ayat-ayat itu sesuai dengan urutan sekarang. Ini banyak jadi pertanyaan memang, khususnya ketika belajar ilmu Quran. Katanya surat pertama Iqra, tapi kok awal di Quran kok Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah? Itu urutan itu setelah Rasulullah selesai menerima wahyu, Allah perintah pada malaikat Jibril untuk mengurutkan Quran sesuai dengan urutan-urutan yang sekarang kita baca. Oleh karena itu kalau kita membaca surat, rakaat pertama misalnya baca Al-Takasur, rakaat kedua seharusnya Wal Asri, urutannya di belakangnya. Rakaat pertama wadduha, belakangnya ya alam taro boleh, pokoknya dari depan kemudian urutannya belakang. Ini adab lah, adab, bukan paten. Ini kalau nggak seperti ini nanti nggak sah salahnya, tidak. Ini adab, tata keramanya. Ibda'u ma bada Allahu bihi, dahulukanlah sebagaimana Allah mendahulukan, memulai dari mana. Jadi jangan pertama baca surat misalnya Alhaakumut Takasur, rakaat kedua Sabbihis, At-Takasur agak belakang, rakaat kedua malah Wadduha di depan. Secara adabnya ini kurang. Ini yang pertama adabnya. Jadi adab surat yang dahulu didahulukan kemudian baru belakang. Adab yang kedua itu surat yang panjang di rakaat pertama, surat yang agak pendek di rakaat kedua. Rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-A'la, terbalik. Surat Al-Ikhlas pendek, kemudian rakaat kedua Al-A'la lebih panjang, itu terbalik.
Berarti yang panjang dulu, kemudian yang pendek. Karena seperti itu, maka rakaat pertama baca Al-Kautsar. Setelah Al-Kautsar, Al-Kafirun. Al-Kafirun agak panjang, lebih panjang daripada Al-Kautsar. Kalau memang membaca rakaat pertama itu surah Al-Kautsar, rakaat keduanya berarti Al-Ikhlas. Karena sama-sama pendeknya. Ini adab di adab dalam membaca surat. Begitu pula ketika kita baca surat Al-Ikhlas, kalau urutannya seharusnya baca surat Al-Falaq. Tapi karena Al-Falaq lebih panjang, maka sebaiknya rakaat kedua tetap Al-Ikhlas karena sama-sama pendeknya. Ini adabnya. Jadi yang pertama adab baca surat, yang depan dulu baru belakang. Yang kedua syaratnya yang pendek, yang agak panjang di rakaat pertama, yang agak pendek rakaat kedua. Kalau kebetulan baca rakaat pertama yang pendek Al-Kautsar, maka kedua Al-Ikhlas atau Al-Kautsar lagi nggak apa-apa. Kalau Al-Kafirun, ini adabnya seperti itu dalam bacaan surat kita. Kemudian kalau bacaannya surat apapun tetap sunnah baca basmalah, kecuali surat Taubat. Kecuali surat Taubat. Surat Taubat itu baik bacaan dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika bara'atu minallahi wa rasulihi, jadi di situ awal surat Taubah, kalau diawali dengan basmalah dosa. Surat Taubah diawali dengan basmalah dosa. Kalau di tengah-tengah mengawali dengan basmalah makruh. Ini adabnya, sehingga pas kebetulan sekarang lagi minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya lagi ngelanjutkan di surat Taubah ketika ngimami, makanya saya nggak pakai bismillah. Setelah Fatihah nggak pakai bismillah ketika mengawali di surat Taubah. Jadi itu surat Taubah tanpa basmalah. Kalau surat lain sunnah masih baca basmalah. Surat-surat lain apapun suratnya itu meskipun dari tengah-tengah. Ini dalam adab kita membaca Al-Quran secara lahirnya, masih belum batinnya. Batinnya nanti dibahas waktunya batin. Setelah itu, setelah kita selesai baca surat, jadi baca suratnya monggo itu yang paling mudah kita baca. Setelah selesai maka diam sejenak. Jangan langsung walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ini kurang, adabnya kurang. Sah tapi adabnya kurang. Jadi ketika walam yakullahu kufuwan ahad, ini diam sejenak, habis itu tangan diangkat, baru Allahu Akbar. Jadi ketika nggak langsung saat dari sini kemudian Allah, tidak, tangan diangkat dulu dengan posisi tadi masih posisi hat wa mengkibaihi. Setelah itu baru Allahu Akbar. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah, seolah-olah di hati baca subhanallah, kemudian Allahu Akbar. Jadi prosesnya seperti itu, dia ada diamnya ketika jadi Allahu Akbar. Lutut kalau makmum, jadi kalau adab jadi makmum, berusaha ikutlah imam sebanyak mungkin, mengikuti, mengiringi. Jadi sebanyak mungkin mengiringi imam. Ini ketika sholatnya sholat wajar ya, sholat yang normal, imamnya biasa-biasa, bukan imam super kilat ya, maksudnya imam yang biasa-biasa. Termasuk ketika adab jadi makmum yang biasa pakai usolli misalnya,
yang biasa pakai usolli, ini masalah khilafiyah nggak usah dibahas. Yang biasa pakai usolli, maka saat imam takbiratul ihram kita sudah ancang-ancang, sudah siap. Saat imam bar kita langsung Allahu Akbar. Jadi imam mulai angkat tangan, kita sudah ikut angkat tangan. Ketika imam bar kita langsung Allahu Akbar. Artinya bahwa jeda antara kita dengan imam jangan terlalu jauh. Ini yang sering terjadi di masyarakat, ya di jamaah. Masalahnya kan seperti yang saya sampaikan dulu di awal-awal sebelum memulai sholat, ini ada adabnya dulu, persiapkan, kemudian baca An-Nas dan macamnya, sudah persiapkan hati. Lah ini kalau membacanya jauh sebelum imam memulai takbir. Kadang-kadang setelah imam takbir Allahu Akbar masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apalagi kenanya orang was-was usolli usolli. Wah, kelamaan. Maka kalau memang itu ingin kita lebih menyempurnakan sholat jamaah kita, saat imam sudah siap takbir kita ikut siap. Saat imam sudah Allahu Akbar kita langsung Allahu Akbar. Jadi nggak usah menunggu. Imamnya sudah mulai Fatihah baru kita Allahu Akbar. Ini adabnya. Ya boleh agak belakangan boleh, tapi kan kita mencari semakin banyak pahala yang kita terima bareng dengan imam, hati kita akan semakin baik. Tujuannya pahala itu akan menyebabkan hati kita semakin baik, salah satunya itu. Maka di sini menyertai imam semakin banyak maka semakin baik. Begitu pula salah satunya saat jadi makmum. Kalau di sini sebenarnya adab jadi imam dan makmum di kitab Bidayah dijelaskan. Saat jadi imam, ketika selesai waladhdallin, imam itu memberi peluang kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah di surat di kitab Bidayah. Karena kalau madhab Syafi'i tetap masih termasuk madhab yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Syekh Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Jadi la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat yang tidak membaca Fatihah. Ini meskipun makmum itu kewajiban baca Fatihah, kecuali imam lain pokoknya jadi makmum meneng tok sah. Jadi makmum meneng tok sah itu imam lain. Tapi Imam Syafi'i tetap memberikan baca Fatihah selama sempat baca Fatihah. Jadi gini, kalau jadi imam saat baca Fatihah selesai waladhdallin amin, nunggu. Setelah amin nunggu sekiranya makmum agak bisa menyelesaikan Fatihahnya. Makanya beberapa imam, kalau kita sering mengikuti Imam Masjidil Haram, di Imam Masjidil Haram itu nggak semua madhab Maliki, nggak semua madhab Hambali. Jadi madhab Syafi'i itu setelah baca Fatihah itu menunggu agak lama. Termasuk di Masjid Nabawi itu setelah baca Fatihah nunggu agak lama baru memulai surat. Karena apa? Memberi peluang, kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Ini ketika jadi makmum sebanyak mungkin mengikuti imam. Terus ketika selesai amin, makmum itu baca Fatihah. Jangan menunggu, kadang-kadang yang sering salah, nggak batal sih, tapi tetap nggak baik, makruh. Banyak makmum menunggu imam setelah baca bismillah untuk surat-surat pendeknya, makmum baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak, kurang. Jadi setelah kita selesai membaca, makmum selesai membaca amin, diam baca biqadri subhanallah, langsung memulai baca Fatihah tanpa menunggu imam baca surat dulu. Karena seharusnya saat imam baca Al-Quran, baca surat Fatihah maupun surat-surat pendeknya, makmum itu wajib mendengarkan.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika Quran dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah. Makanya saat jadi makmum itu tidak boleh ada kalimat lain kecuali mendengarkan apa suratnya imam dan baca Fatihah di sela antara Fatihahnya imam dan suratnya imam. Ini saat jadi makmum. Jadi aja baca Fatihah itu, setelah itu sudah nggak boleh doa, nggak boleh ikut baca surat juga nggak boleh. Makmum tidak boleh, bahkan makruh ketika ikut baca surat. Jadi karena imamnya agak lama, daripada nganggur saya baca Al-Ikhlas banyak-banyak misalnya, nggak boleh. Maka menjadi makmum itu setelah Fatihahnya selesai, telinga kita itu fokuskan ke imam, bacaannya imam. Bacaannya imam itu ya, makanya syarat jadi imam idza ammal qaumah. Jadi jika mengimami suatu kaum, atau idza jama'al qaumu, idza suatu kaum itu kumpul, fal yaummahum, maka yang paling berhak menjadi imam pertama aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra'uhum ini yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang kedua wa a'lamuhum fiddin, dan paling banyak pengetahuan agamanya. Yang ketiga baru asanuhum, atau yang ketiga aqdamu fiddin, lebih dahulu agamanya, tapi yang kemudian asanuhum, kemudian yang lebih tua. Karena tujuannya apa? Tujuannya biar saat makmum mendengarkan imam, imamnya memang bacaannya sudah jelas sesuai dengan ilmu Qur'annya, ilmu tajwidnya. Ini sedikit melebar ke jamaah tadi. Intinya jamaah atau makmum ini semakin banyak mengikuti imam semakin baik, sehingga saat mau ruku Allahu Akbar, ketika imam sudah Allahu Akbar langsung kita mengikuti Allahu Akbar. Saat imam mulai ngangkat tangan, kita sudah siap angkat tangan. Kemudian imam ruku, sampai rukuknya imam sempurna baru kita ngikuti ruku. Allahu Akbar, imam sudah ruku sempurna, kita langsung Allahu Akbar. Jangan penting bacaan kita saat jadi makmum. Begitu pula ketika i'tidal, kalau posisi ruku, ingat ini 3 menghadap ke bawah. Makanya disebutkan di sini yansyuru asabi'ahu, saat posisi ruku ini memegang lutut, memegang lutut dengan 3 jari menghadap ke bawah, kanan kiri memegang lutut gini, samping. Ini di yansyuru asabi'ahu, jadi melebarkan jari-jarinya, hadapnya. Jadi posisi ini melebar, jadi 3 menghadap ke bawah, kanan kiri, jempol sama kelingking ini memegang lutut kanan kiri. Ini posisinya. Dan lutut yang dipegang bukan paha, bukan betis. Ini Allahu Akbar. Gini. Atau satunya Allahu Akbar. Lutut, aturannya lutut yang dipegang. Ini dari Rasul itu mencontohkan seperti itu, karena itu posisi paling sempurna. Posisi paling sempurna. Ini jika orang normal ya, jika orang normal, kecuali memang orang yang nggak normal tangannya terlalu pendek ya sesuaikan, nggak harus pegang lutut. Atau tangannya terlalu panjang juga sesuaikan. Kalau pegang lutut terlalu panjang pasti gini nanti, sesuaikan. Yang tangan wajar normal seperti kita, maka di situ pegang lutut dengan posisi 3 jari menghadap ke bawah, kemudian yang ini menghadap kanan kiri. Dengan posisi kaki tetap hadian baina qadawahi, jadi posisi sejajar menghadap kiblat, jadi nggak mekar. Jadi posisi kaki ini, kaki menghadap kiblat, lurus menghadap kiblat semua, sejajar, bukan agak mekar nyamping, sejajar. Ini di kitab ini seperti sejajar, dua kaki ini sejajar menghadap kiblat semua.
Kemudian dengan posisi rukuk itu sampai punggung seolah-olah satu dataran. Ini posisi rukuk. Kemudian fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Setelah itu waktunya i'tidal. Jadi setelah baca subhana rabbiyal azim, kalau jadi imam subhana rabbiyal azim ini 3 kali. Tapi kalau sendiri boleh ila sab'in wa isyrina sampai 27 kali. Kalau salat sendiri. Makanya kan salat itu jauh melebihi apapun. Kalau kita salat sendiri. Ibu-ibu yang suka yoga gak usah ke gym ikut yoga sana, pelatihnya itu nggak ada yang buka aurat dan macamnya. Yoganya ganti dengan rukuk yang lama, sujud yang lama, rukuk dengan baca 27 bacaan tasbih sudah lumayan sama dengan yoga itu. Sambil baca kan itu ada bacanya dengan tartil subhana rabbiyal azim, tarik napas subhana rabbiyal azim, tarik napas subhana rabbiyal azim, tarik napas. Sudah itu melebihi yoga itu. Melebihi yoga itu. Makanya bagaimanapun ketika saya pernah belajar Muqaranatul Adyan, saya dulu cara khusus guru saya itu, saya jadi kurir dari guru saya dengan Kiai Said Agil Sirot waktu ngajar di Unisma. Jadi salah satunya waktu ngajar di Unisma Malang, Profesor Said Agil Sirot itu kan mesti tukar menukar kitab dengan guru saya. Kan karena saya kuliah di Malang, akhirnya saya diminta untuk jadi kurirnya. Kesempatan karena kurirnya isinya yang dikurirkan itu kitab. Jadi kalau waktunya Said Agil itu ngajar di Unisma, saya bawa kitabnya, saya ambil kitabnya untuk diberikan ke guru saya. Begitu pula guru saya ketika ada kitab diberikan. Salah satunya saya pernah, karena agak lama akhirnya saya buka kitab itu, salah satunya tentang perbandingan agama. Posisi yang dilakukan oleh Siddhartha Buddha Gautama banyak dari posisi-posisi sholat dan posisi-posisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi sempat saya ke Borobudur melihat posisi-posisi di posisi meditasinya atau posisi apapun yang dilakukan oleh Siddhartha Buddha Gautama, katanya kan yoga dari Buddha. Itu banyak posisi seperti itu. Makanya sebenarnya sholat penyempurnaan dari posisi-posisi itu. Banyak sholat bukan hanya sekedar kontemplasi dan meditasi di atas itu, bukan hanya sekedar duduk meditasi, tidak, ada gerakan berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduknya dengan aturan-aturan sendiri itu punya manfaat sendiri bagi kehidupan kita maupun bagi hati kita maupun bagi fisik kita. Ini dengan sholat, dengan kita anukan sholat. Makanya Rasulullah dengan menjaga sholat, Rasulullah itu selama hidup sakit hanya 2 kali. Kemudian Rasulullah itu karena benar-benar menjaga diri dengan salah satunya sholat, dengan penjaga kesehatan melalui sholat dan puasa, termasuk pengaruh-pengaruh yang lainnya, sehingga salah satunya uban Rasulullah pada saat wafat. Kalau dari riwayat di Anas bin Malik itu beliau menghitung 14, 7 ada di kepala, kemudian yang 7-nya ada di jenggot beliau. Begitu pula kata dari riwayat Aisyah 31 helai. Umur 63 ubannya masih segitu. Saya masih 49-50, ini sudah separuh. Ini kembali ini sholat, dari sholat itu sudah seperti itu. Makanya ketika kita rukuk
baca ketika sholat sendiri, baca agak panjang. Boleh dengan bacaan yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Dibaca 27 kali nggak apa-apa itu, ya tambah lama. Nggak apa-apa. Itu dalam ruku. Setelah itu iktidal. Iktidal maka summa rafa'a ra'sahu di sini, kemudian summastawa hatta ya'uda kula faqarin makanahu, berdiri kemudian ngangkat kepala Rasul, ini maksudnya gini, sampai istawa. Istawa ini tegak lurus dengan belakang punggung ini tegak lurus, hatta ya'uda kullu faqarin makanah, sampai tiap sendi kembali pada tempatnya. Ini di ulama menafsirkan dalam adab, ini dari adab, bagian dari adab juga, dari adab kullu faqarin makana, karena sebelum rukuk ini kita sedekap, sebelum rukuk ini kita sedekap. Sedekapnya posisinya seperti dulu kalau di kitab Hidayah, dua ini, kemudian ini gini pegang, ini di posisi kita. Karena sebelum rukuk itu sedekap, kemudian kita iktidal, namanya kullu faqarin ya'udu makana, kembali ke tempatnya, setiap sendi kembali ke tempatnya. Maka saat iktidal ada yang menafsirkan karena kembali ke tempatnya semula itu maksudnya saat posisi sebelum ruku, maka ada yang kembali bersedekap. Ini sebagian ulama. Tetapi adab yang di beberapa yang pendapat lebih kuat berdasarkan ini, yaitu seperti biasa, istawa ini maksudnya kembali seperti posisi saat awal kita, posisi awal kita menjadi manusia, maksudnya posisi lurus, tegak. Berarti posisinya tegak gini, lurus, tegak lurus. Tangan juga tegak lurus gini. Jadi posisi saat iktidal itu tegak lurus. Ini dalam posisi. Dan hindarkan tangan mengayun. Nggak boleh. Di sini hindarkan tangan mengayun termasuk dalam takbir tangan mengayun. Hindarkan. Jadi Allahu Akbar. Hindarkan tangan mengayun. Begitu pula ya, jadi nggak boleh. Jadi langsung sampai ketika posisi semula, tangannya langsung tegak. Ini dalam posisi iktidal. Kemudian baru setelah tegak, setelah baca akbar, diam sejenak. Begitu pula saat baca tasbih selesai, subhana rabbiyal azim, diam sejenak. Kemudian baru takbir. Setelah takbir Allahu Akbar, diam sejenak, baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Kalau ingin tambah ini Rabbal ardi was sama la mani'ah lima a'taita, dan seterusnya. Ada beberapa tambahannya bacaan, ada, itu sunnahnya kalau ingin agak lama. Kemudian dalam iktidal pula ini ada khususnya makmum. Jadi Rabbana walakal hamdu ini sebenarnya asbabun wurudnya awal itu adalah penghargaan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya penghargaan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi awalnya itu iktidal itu sama, waktu berdiri dari ruku Rasulullah itu Allahu Akbar sama. Karena penghargaan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar itu orang yang benar-benar ikut bagaimana terus berusaha bersama dengan Rasul dalam sholatnya, sehingga dimanapun Rasul berangkat, Abu Bakar selalu mengiringi, ingin bersama terus dengan Rasul dalam sholat. Sehingga suatu saat Abu Bakar ini lebih lemah dibandingkan Sayyidina Umar, sehingga bangun beliau itu tidak sehebat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jam 1 jam 2 bisa bangun,
jam 12 bisa. Sayyidina Abu Bakar itu sering ngepres subuh. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan banyak hukum itu bersandar kepada Sayyidina Abu Bakar, termasuk ada sebagian kalau laki-laki itu pakai sarung isbal. Nah, itu kan ada yang mengharamkan. Tapi Sayyidina Abu Bakar memang nggak bisa sarungan. Abu Bakar nggak bisa sarungan. Jadi sarung itu mesti ngelembret. Sayyidina Abu Bakar itu nggak mesti di atas kepala, nggak bisa. Apalagi terburu-buru. Suatu saat ini Sayyidina Abu Bakar terburu-buru sehingga sambil mbak nyincing sarungnya, pegang, lari, dan Rasulullah sudah mulai sholat. Karena sudah mulai sholat, ini sudah mau siap ruku. Sayyidina Abu Bakar melihat, alhamdulillah, jadi sudah surat. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah masih nututi sholat, langsung wahyu turun kepada Rasulullah saat ruku itu. Wahyu turun kepada Rasulullah, ini hambaku Abu Bakar bertahmid memuji karena masih nututi sholat bersama denganmu. Langsung Rasulullah nggak Allahu Akbar lagi, langsung sami Allahu liman hamidah. Langsung Rasulullah menyampaikan Allah telah mendengar orang yang telah memujinya, yaitu Abu Bakar. Jadi asbabul wurud sami Allah liman hamidah itu datangnya Abu Bakar yang agak terlambat, tapi gara-gara senangnya melihat masih nututi sehingga mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah menjawabnya dengan wahyu sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya gara-gara nututi sholat. Otomatis Allah juga sekarang memberikan ilham kepada Sayyidina Abu Bakar. Secara otomatis Sayyidina Abu Bakar mengucapkan Rabbana lakal hamdu, sehingga penerapannya dalam jamaah ada yang langsung berdiri dengan Rabbana lakal hamdu. Tetapi karena dari pendapat Imam Syafi'i, dari pendapatnya Imam Nawawi, saya baca di kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi, karena sallu kama ra'aitumuni usolli di Al-Adhkar juga disebutkan, ikutlah sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Karena Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sehingga juga sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adabnya sama. Yang nggak boleh itu sing sami Allahu liman hamidah salah jangan, atau sing Rabbana lakal hamdu salah. Itu dua-duanya sama. Makanya kalau kita ngaji ngerti apa hukumnya, maka sholat itu akhirnya menjadikan kita tenang, nggak saling ngincengi, ngeliri kanan kiri ini yang bener, nggak ada itu. Kita penting adabnya. Kemudian ini dalam kita iktidal, jadi angkat tangan sama tadi hatwa mangkibahi, kemudian kembali kita ke posisi sendi kita itu berdiri tegak. Ambil yang lurus atau yang sedekap, monggo, itu sama-sama ada dasarnya. Tapi intinya antara sami Allah liman hamidah itu ada jedanya sebelum melanjutkan Rabbana lakal hamdu. Waktu sujud ini mungkin saya sampaikan sampai duduk antara sujud. Sampai waktu sujud, maka posisi sujud itu bagi laki-laki tetap tangan sejajar dengan telinga pada posisi sujud laki-laki, dengan dengan lengan direnggangkan, terus jari direnggangkan saat sujud dan menghadap kiblat. Jari direnggangkan saat sujud menghadap ini bagi laki-laki dulu. Jadi emang karena Rasulullah sampai disebutkan oleh sahabat hatta yuro bayadu ibtai, sampai terlihat putihnya ketiak Rasul saat itu. Gini berarti Rasulullah posisinya. Dengan ini menghadap kiblat, kemudian sejajar dengan telinga. Ini menghadap kiblat, sejajar dengan telinga. Ini posisi sujud, ini diangkat. Tapi kalau perempuan ini sama menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat, dan ini agak renggang. Kalau Rasulullah yansuru asabi'ahu, merenggangkan jari-jarinya agak renggang. Kemudian kalau masih perempuan di hadis Aisyah itu lengan ini mepet. Tapi kalau laki-laki itu
menggang sampai kalau Rasulullah kelihatan ketiaknya sampai gitu di hadisnya. Ini tetap lurus menghadap kiblat. Jadi nggak miring gini, nggak miring ini, lurus menghadap, semua arahnya kiblat. Tujuannya hati kita menyatu ke arah Baitullah, menyatu ke arah Allah, lurus menghadap kiblat. Ketika ruku, dengan posisi kaki itu juga lipatan atau jari kaki menghadap kiblat juga. Artinya kaki diberdirikan, nasoba qadamaihi, mengangkat kaki maksudnya kaki ini. Nah, kaki diangkat, ini maksudnya didirikan, terus jari-jari ditekuk untuk tetap menghadap kiblat. Berarti posisi kaki adalah sejajar. Posisi kaki sejajar, dan ini jari kaki ditekuk. Makanya kalau di madhab Syafi'i, kalau kaki diginikan, ini selama posisi dalam keadaan sehat ya, posisi kaki diginikan, ini batal sholatnya, karena usjud bisab'i a'dha'ika, sujud dengan tujuh anggota badanmu. Telapak tangan, dengkul 2, telapak kaki, bukan jari-jari, telapak kaki maksudnya itu kategori telapak kaki itu putih-putihnya jari kaki, makanya di sini ditekuk. Kalau Imam Syafi'i di kitab Safina, kalau baca kitab Safina, kalau nggak menekuk jari kaki batal di kitab Safina. Termasuk di sini itu ketujuhnya ini di jidat ini. Ini dalam itu disunahkan dibolehkan hidung menyentuh hidung, wajibnya adalah jidat, disunahkan hidung juga menyentuh tempat sujud. Posisinya ini. Jadi posisi untuk perempuan ini agak rapat, terus tapi posisi jari-jari tangan tetap menghadap kiblat dan agak renggang. Bukan renggang, rapat. Saat sujud rapat, yang renggang saat duduk. Jadi saat sujud itu rapat. Ya. Jadi saat sujud ini rapat. Saat sujud ini rapat. Kemudian ini agak renggang laki-laki perempuan gini. Ini menghadap kiblat, kaki sejajar. Dan berdiri, ditegakkan kakinya. Jadi tegakkan kakinya, posisi kaki ini nanti gini, sejajar, ditegakkan gini posisi kaki, dan lurus menghadap kiblat, jari-jari kaki menghadap kiblat, semua arahnya menghadap kiblat semua. Kemudian baru duduk, posisi duduk iftirash, kaki kiri kita duduki dengan nekuk ke kiri, nekuk ke kanan, kaki kanan ditegakkan, kemudian jari, ini posisi yang jari ditaruh di atas paha dengan ujung jari tepat di ujung lutut, dengan posisi jari yansyuruh, yaitu merenggang. Saat sujud rapat, posisi jari tangan saat sujud rapat menghadap kiblat, saat duduk di antara sujud duduk iftirash agak renggang dikit. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan karena mempengaruhi posisi saat ini saat tangan kita, jari-jari kita merapat dan renggang, ada hikmah tersendiri nanti. Ketika ruku berarti ketika kita duduk antara sujud gini posisinya. Ujung jari tepat di lutut, kemudian agak renggang. Ini posisi sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan masih terus kita belajar sholat, menyempurnakan sholat kita, karena ini ibadah yang paling utama yang akan mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Semoga Allah meridhoi kita dan menjadikan kita orang-orang penegak sholatnya, sehingga semakin sempurna sholat kita, insya Allah semakin akan menurunkan banyak kebaikan di kita, baik lahir kita maupun batin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala adika wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimma yusharu fi ridak waj'alna mimman khafaka wa taqab wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma afkina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.